Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Apoteker Dwi Rizky Febrianti, Magister Farmasi yang akan mewakili panitia untuk memandu acara pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Selamat datang. Stikas SP di sini. BJM-nya jangan klik. Menit sebelum acara dimulai. Kemudian untuk peserta yang berada di Zoom wajib menggunakan virtual background yang sudah kami kirimkan di grup. Kemudian untuk peserta kami mohonkan untuk menggunakan nama dan underscore institusi. Kemudian kami harapkan selama acara berlangsung mikrofon diharapkan off, kecuali nanti pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian untuk pada saat berlangsungnya kuliah tamu, kami bebaskan semua untuk bertanya, tetapi di dalam kolom chat khusus yang di Zoom ya, silahkan dengan format nama, institusi, atau semester bagi yang di Stikas SP, kemudian pertanyaannya. Nanti akan kami sampaikan ke moderator dan akan diteruskan ke pembicara. Kalau untuk yang di sini nanti akan ada sesi diskusi, silahkan nanti angkat tangan, diberikan kesempatan, kemudian silahkan bertanya dengan menyertakan nama dan semester. Prodinya prodi apa dan semester gitu ya. Kemudian kami harapkan juga mengisikan daftar hadir link karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi kami harapkan mengisi daftar hadir nanti yang ada diberikan oleh panitia linknya. Terima kasih. Singkat kata, saya akan membacakan saya akan memulai acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat narasumber kita, selamat pagi. Dr. Bram, Bapak Asosiat Profesor Brahma Putra Marjadi, Dr. MPH, PhD, SFHA, yang terhormat Ketua Senat Stikas ISBI Banjarmasin, Bapak Apoteker Yugo Susanto, SSI, MPD, MFAM, yang terhormat Ibu Ketua Stikas ISBI Banjarmasin, Ibu Apoteker Erna Prihandiwati, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, yang terhormat Wakil Ketua 1, Ibu Novia Riani, Apoteker MFAM, yang terhormat Koor Prodi S1 dan D3, Ibu Aisyah dan Ibu Ramadhaniyah, dan seluruh dosen yang berada di aula, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa semester 3 dan semester 5, Prodi S1 Farmasi FKK, dan yang ada di Zoom, terima kasih juga sudah berhadir. Saya akan membacakan urutan acara atau susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikas ISBI Banjarmasin. Yang keempat kuliah tamu, determinan sosial kesehatan. Yang kelima penyerahan sertifikat, yang keenam penutup dan foto bersama. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, kami harapkan bagi yang beragama Muslim untuk membacakan basmalah. Terima kasih. Kita akan ke sesi pembacaan doa. Kami harapkan kepada Bapak Apoteker Fitrah Safranilahi, Magister Farmasi, untuk memimpin doa pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya untuk memimpin doa dengan menurut agama Islam dan yang lain mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Pertama-tama,
marilah kita secara bersama membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah. Iya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara kuliah tamu ini ya Allah. Semoga kuliah tamu ini yang kami laksanakan senantiasa selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan dan mengikuti kuliah tamu ini. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah juga keluarga kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zaina bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah kuliah tamu determinan sosial kesehatan. Kami harapkan, kami mohonkan kepada, mohon maaf. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marstik SSB Banjarmasin. Kami harapkan seluruh hadirin dimohon berdiri.
membuktikan diri, tugas utama melayani masyarakat, kebanggaan kami. Miskin atau kaya tiada berbeda, karena itu kewajiban kami. Sehat adalah modal utama untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kami siswa-siswi pelajar masih siap menunaikan tugas mulia. Sehat adalah modal utama untuk meneruskan pembangunan bangsa. Kami siswa-siswi pelajar masih siap menunaikan tugas mulia. Kami siswa-siswi pelajar masih siap menunaikan tugas mulia. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kami harapkan untuk tetap tenang. Kita akan mulai kuliah tamu determinan sosial kesehatan kepada narasumber dan moderator Ibu Apoteker Novia Aryani. Kami persilahkan untuk menaiki podium. Saya akan membacakan secara singkat kurikulum vitae dari Ibu Apoteker Novia Aryani. Ibu Apoteker Novia Aryani, Magister Farmasi, lahir di Banjarmasin tanggal 26 November 1991. Beliau mengenyam pendidikan S1 apoteker dan S2 di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019 di S1, kemudian 2013 S2 dan apoteker. Kemudian beliau bekerja di Stikesiswi Banjarmasin sejak tahun 2016. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Pengalaman bekerja beliau selain di Stikesiswi Banjarmasin, beliau juga apoteker penanggung jawab di Apotek Perdana. Bidang keahlian beliau adalah farmakologi dan farmasi klinis. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu MC kita, Ibu Dwi Rizky Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah nggak sabar kayaknya ya mau mendengarkan kuliah tamu. Sebelumnya gimana Pak Bram untuk jalan-jalannya tadi? Ya, alhamdulillah ya Pak ya sudah merasakan kembali ya. Mungkin saya akan membacakan sedikit kurikulum dari narasumber kita yang sangat luar biasa di sini ya. Beliau adalah Asosiat Profesor Dr. Brahma Putra Marjadi MPH PhD SFHEA, di mana beliau menempuh pendidikan untuk pendidikan kedokterannya di FK UNER, lulus tahun 1996. Kemudian beliau melanjutkan Master of Public Health di University of New South Wales, Australia, lulus tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan kembali Doctor of Philosophy in Community Medicine di perguruan tinggi yang sama di Australia dengan lulus tahun 2009. Kemudian beliau melanjutkan lagi Senior Fellow of Higher Education Academy di UK di tahun 2019. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai Associate Professor in Community Engaged Learning dan Associate Dean for Engagement School of Medicine Western Sydney University. Jadi beliau ini dulunya sebenarnya adalah dosen tetap ya di FK Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tetapi kemudian beliau berpindah gitu ya Prof ya ke Australia karena kalau nggak salah kedapetan ya kecantolan istrinya orang Australia ya. Wow, luar biasa sekali. Ya. Akhirnya beliau menetap di Australia, tetapi sebenarnya beliau adalah asli orang Indonesia ya. Asli orang Indonesia, keturunan Chinese, tetapi lahir besar di Surabaya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya dan juga
kalian bisa menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena kami kemarin sudah menimba ilmu dari beliau ya. Jadi beliau ini memang sangat luar biasa sekali ya. Kemarin kami Bapak Ibu dosen diajarin dengan berbagai cara pembelajaran gitu ya Pak ya. Dan sekarang kalian akan mendapatkan pembelajaran. Mohon dengan seksama, ini adalah ilmu baru bagi kita semua, yaitu terkait determinan sosial kesehatan ya. Jadi nanti beliau akan menularkan materi-materi yang selama ini beliau ajarkan di Western University Australia ya. Siapa tahu nanti ya adik-adik semua melanjutkan S2-nya di Australia, insya Allah nanti bisa dibantu ya Pak Bram ya. Program siap untuk membantu ya, tidak hanya membantu Bapak Ibu dosen di sini untuk lanjut, tapi untuk mahasiswa pun akan insya Allah dibantu oleh beliau. Mungkin itu saya serahkan secara sepenuhnya kepada Prof. Bram untuk bisa memberikan materinya dalam waktu kurang lebih mungkin 45 menit ya Prof ya. Kemudian sisanya kita akan diskusi. Monggo dipersilakan Bram. Terima kasih banyak. Selamat pagi semua. Saya tuh senang sekali dengar marsnya Stikers Iswi itu benar karena ya nyanyinya juga semangat tadi soalnya ya. Cuma satu hal yang saya suka sekali dari Mars itu tadi itu adalah karena kalau kita perhatikan kata-katanya itu ya bahwa misi dari Stikers Iswi ini kan untuk menyehatkan masyarakat. Itu adalah modal utama untuk pembangunan bangsa ya. Itu benar sekali. Ya, itu benar sekali. Dan juga ada satu baris tadi ya yang sejak kemarin saya dengar pertama kali kemarin itu mengena betul di saya. Saya kira ini satu hal yang sangat menarik ya, bahwa kita melayani pasien itu yang kaya dan yang miskin semuanya kita layani. Ini satu misi yang luar biasa bagi saya, bagus sekali ya. Dan itu berkaitan langsung dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekedar saya bagikan tentang determinan sosial kesehatan. Ya. Jadi determinan sosial kesehatan itu tujuan dari sesi ini. Biasanya kalau saya mengajar di university dengan topik ini kuliah kami itu ada 5 tahun pendidikan dokter. Oke, kurikulum kami ada 5 tahun ya. Itu kami ajarkan sepanjang 5 tahun itu kita ajarkan terus itu. Karena demikian pentingnya misi dari kami mirip sekali dengan misi dari Stikers Iswi, yaitu untuk melayani semua masyarakat tanpa terkecuali. Ya, jadi ini yang saya berikan ini hanya garis besarnya saja. Ya. Tujuan pembelajarannya dalam 45 menit ini mudah-mudahan bisa tercapai. Saya harap kalian akan mampu memahami konsep dasar determinan sosial kesehatan atau DSK itu konsepnya seperti apa. Itu nomor 1. Kemudian menyebutkan beberapa contoh ya DSK itu contohnya apa saja dan bagaimana DSK itu bisa mempengaruhi status kesehatan orang-orang yang pasien-pasien yang kita layani. Ya. Dan ini meskipun saya bicara pasien bukan hanya berarti bahwa kuliah ini hanya bermanfaat bagi Anda yang nantinya mau menjadi farmasis klinis ya. Tetapi jika Anda misalnya masuk di industri sekalipun, ujung-ujungnya namanya industri farmasi itu produknya adalah selalu untuk kepentingan pasien juga. Ya. Demikian juga kalau seandainya Anda menempuh jalur karir, itu ada di misalnya di bagian manajemen misalnya, ya, itu pun meskipun Anda misalnya nanti menjadi pejabat struktural misalnya demikian, ada yang jalur karirnya ke arah itu, ujung-ujungnya juga kita orang kesehatan ya, kita selalu ujung-ujungnya adalah melayani masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan. Ya, jadi saya harap materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Ya. Oke, kalau kita lihat apa sih artinya determinan sosial kesehatan itu artinya apa? Ya, kita lihat satu persatu katanya. Determinan, bahasa Inggrisnya itu adalah determinants, ya. Itu berasal dari kata bahasa Inggris, akar katanya determine. Determine itu artinya adalah menentukan. Ya. Jadi kalau kita katakan determinan sosial kesehatan, ini adalah faktor-faktor yang menentukan, mohon maaf, slide-nya nanti akan saya bagikan atau bisa Anda peroleh semua, jadi tidak perlu dicatat semua. Ya. Silakan tidak perlu terlalu sibuk mencatat maksudnya begitu. Tapi memang akan saya tambah-tambah contoh-contoh ya. Kalau contohnya mau dicatat itu yang penting. Ya. Jadi determinan itu faktor-faktor yang menentukan. Ya.
Tapi determinan yang kita bahas di sini, ini adalah determinan yang sifatnya sosial. Apa maksudnya? Maksudnya kebanyakan determinan ini bukan determinan yang sifatnya medis. Ya, determinan yang sifatnya medis itu contohnya apa? Gula darah, misalnya ya, kolesterol misalnya, dan faktor keturunan, suatu penyakit, diabetes misalnya ya. Itu semua determinan yang sifatnya medis, klinis. Tapi yang kita bicarakan ini determinan yang sifatnya sosial. Apa maksudnya? Maksudnya determinan ini sifatnya itu sosial, berarti dibuat atau dipengaruhi oleh tatanan di dalam masyarakat. Nanti akan kita lihat maksudnya seperti apa. Ya. Kesehatan. Kesehatan di sini maksudnya kesehatan kita lihat baik itu status kesehatan, seberapa sehatkah seseorang atau satu kelompok masyarakat. Ya. Kemudian kita juga bicarakan masalah faktor risiko kesehatan, faktor risiko penyakit khususnya. Ya. Kira-kira orang ini, kelompok masyarakat seperti ini rawan terhadap penyakit-penyakit apa saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah prognosisnya, masa depannya. Kalau seorang di depan saya ini duduk dengan diabetes, ya di depan saya ada 2 orang pasien, sama-sama diabetes, sama-sama laki-laki, umurnya juga sama, ya. Tetapi masa depannya mereka mungkin sangat berbeda. Yang satu mungkin akan diabetesnya terkontrol, bahkan mungkin bisa di-reverse, ya, dikembalikan sehingga gula darahnya normal lagi, tidak lagi menderita diabetes. Ya. Yang satu mungkin akan berlanjut sampai ke gagal ginjal dan seterusnya dengan banyak komplikasinya. Nah, itu namanya prognosis ya, masa depannya seperti apa. Dan dalam kuliah ini akan saya jelaskan bagaimana status kesehatan, faktor risiko, dan prognosis itu semua dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan. Jadi yang menentukan apakah seorang pasien diabetes yang Anda layani itu nantinya komplikasinya banyak atau tidak, itu ada banyak sekali faktornya yang non-medis. Kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang seperti ini. Jadi bukan hanya memperhatikan faktor-faktor klinis atau medisnya saja, tapi kita harus perhatikan determinannya. Mengapa? Nanti saya kasih contohnya. Jadi DSK adalah faktor-faktor yang sifatnya non-medis yang mempengaruhi kesehatan seseorang atau sekelompok orang. Saya dengar weekend ini mau ada pengabdian masyarakat, ya. Maka Anda akan menghadapi bukan hanya satu orang demi satu orang ya, tapi satu kelompok masyarakat. Nah, Anda coba nanti perhatikan, ini bagus ini ya peluangnya ya. Anda hari ini saya kasih teorinya, nanti waktu pengmas ya, coba dilihat, coba dipraktekkan ya, dicari ya determinan sosial kesehatan yang bisa Anda lihat di masyarakat itu apa saja. Ya, sambil coba Anda pikirkan apa yang kira-kira akan bisa terjadi ya dengan masyarakat yang sifat-sifatnya seperti ini. Oke. Nah, jadi DSK ini sangat penting bagi pelayanan kesehatan yang holistik di tingkat yang manapun. Apakah Anda nanti melayani di garis depan di tingkat pelayanan kesehatan primer, ya, sekunder, rujukan, atau siapa tahu Anda bisa melayani di tingkat tersier, ya rujukan pusat, misalnya begitu. Kita nggak tahu ya masa depan kita seperti apa, karir kita larinya kemana. Waktu saya kecil saya tidak pernah kepingin jadi dokter dan tidak pernah mimpi bisa hidup di Australia. Ternyata sekarang jadi juga. Ya, jadi kita tidak tahu jalur karir kita nantinya kemana. Tapi dimanapun Anda berkarya nantinya sebagai seorang farmasis, ya, apakah itu di bidang klinis atau masyarakat atau apapun, ya, maka Anda akan tetap memerlukan determinan sosial kesehatan ini. Ilmunya kepake terus lah, kasarannya begitu, ya. Mungkin Anda pernah mendengar istilah patient-centered care, itu yang sekarang menjadi satu slogan atau satu tujuan pelayanan kesehatan itu ya adalah pelayanan yang berpusat pada pasien. Maksudnya apa? Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi jangan tertawa dulu ya. Jangan pernah lupa bahwa yang Anda hadapi itu adalah pasien, manusia, bukan penyakit. Ya, yang Anda hadapi itu manusia, bukan penyakit. Yang Anda hadapi adalah manusia yang punya diabetes. Anda tidak menghadapi gula darah. Gula darah itu ada di dalam tubuhnya seorang manusia. Manusia itu punya keluarga. Manusia itu punya jenis kelamin. Manusia itu punya gender. Manusia itu punya status sosial ekonomi. Manusia itu punya posisi di masyarakat. Manusia itu punya suku, punya budaya,
ya, di mana mereka budayanya menentukan makanannya seperti apa, dan itu menentukan apakah diabetesnya akan mudah dikontrol atau tidak. Bisa lihat hubungannya ya. Jadi jangan pernah melihat bahwa yang ada di depan Anda itu adalah penyakit. Yang ada di depan Anda itu manusia. Jangan pernah Anda lupakan itu. Kalau Anda lupa itu, maka Anda berhenti menjadi profesional. Anda menjadi tukang. Ya, kalau kita menjadi tenaga yang profesional, kita harus selalu ingat yang ada di depan kita itu manusia. Simpel saja sebetulnya, sederhana, tapi tidak mudah dilakukan, khususnya kalau sudah sibuk. Ya, kalau sudah sibuk melayani pasien, itu sering lupa bahwa yang dihadapi itu manusia. Ya, itu terjadi di semua profesi kesehatan. Nah, determinan sosial kesehatan juga sangat menentukan keberhasilan mulai dari apakah itu tindakan promotif. Misalnya kalau Anda memberikan nanti waktu pengmas misalnya ya, kalau Anda memberikan edukasi kepada masyarakat, Anda memberikan edukasi kepada pasien, itu namanya tindakan promotif ya. Kita mencoba meningkatkan pengetahuannya mereka. Ya, preventif, pencegahan. Seperti misalnya kenapa saya tadi datang pakai masker, sekarang saya lepas, misalnya begitu. Ya, itu apakah saya masih aman? Ini semua masalah preventif. Kita sekarang masih sudah di ekor yang mudah-mudahan segera selesai pandeminya, tapi kita masih dalam suasana masih ada kasus-kasus COVID. Ya, karena itu masker masih harus dibawa kemana-mana. Ya, kuratif, pengobatan. Ini mungkin yang paling sering kita jalani. Dan rehabilitatif, perbaikan setelah seorang itu selesai dalam suatu episode penyakit. Nah, celakanya determinan sosial kesehatan ini sering kurang dikuasai oleh tenaga kesehatan. Tadi sudah saya singgung ya, kadang-kadang kita terutama kalau sedang sibuk, ya itu sering lupa bahwa yang kita hadapi itu adalah manusia, kita memperlakukan mereka sebagai pasien, ya. Atau kadang-kadang karena waktu yang kita kita ada melayani pasien itu waktu kita sangat terbatas. Ya, sehingga kita cepat-cepat saja misalnya. Kita tidak punya waktu untuk menyelidiki dengan dalam, kira-kira pasien saya ini butuhnya apa sih? Kira-kira pasien saya ini latar belakangnya seperti apa? Nah, ini kadang-kadang kita tidak punya waktu. Ya. Apa tantangannya? Apa tantangannya menerapkan determinan sosial kesehatan? Ya, yang pertama pengajaran determinan sosial kesehatan ini saya nggak tahu kalau dalam ilmu kedokteran ini biasanya kita ajarkan dalam judul ilmu kesehatan masyarakat biasanya begitu. Kalau saya nggak tahu di farmasi istilahnya apa, farmasi sosial kalau nggak salah ya. Ada farmasi sosial itu ada mata kuliah atau disiplin tersendiri gitu ya. Nah, seringkali di bidang profesi-profesi kesehatan ya termasuk keperawatan dan lain-lain ya. Determinan sosial kesehatan ini ngajarnya terpisah, mata kuliahnya terpisah dari ilmu-ilmu dasar dan ilmu-ilmu klinis. Ya, sehingga jadi maksudnya terpisah maksudnya bagaimana? Ngajarnya dosennya terpisah, dosennya sendiri, departemennya sendiri, mata kuliahnya sendiri, ujiannya nanti juga sendiri. Tidak dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa yang terjadi? Ketika Anda sebagai mahasiswa Anda belajar itu, Anda tidak bisa menghubungkan kapan saya menerapkan ini kalau saya sedang memberikan pelayanan klinis. Bagaimana hubungannya antara determinan sosial kesehatan ini dengan pelayanan klinis? Apa sih hubungannya dengan ilmu-ilmu dasar yang Anda pelajari, yang kuantitatif di laboratorium dan sebagainya? Kalau sudah ketemu neraca, determinan sosial kesehatannya terbang sudah keluar jendela. Ini tidak ada hubungannya lagi. Padahal semua yang kita lakukan di laboratorium kuantitatif sekalipun, itu kan ujung-ujungnya adalah untuk pasien juga. Nanti yang memakai itu kan manusia juga. Jadi jangan pernah lupa, semua barang yang kita timbang sampai ke mikrogramnya apa segala macam itu, ujung-ujungnya akan dipakai oleh manusia. Dan kita perlu tahu dulu manusianya tuh yang seperti apa nanti yang akan pakai sediaan yang saya buat ini. Misalnya begitu. Ya. Sering tidak populer karena dianggap tidak berguna. Ilmu dasar itu jelas pemanfaatannya. Ilmu klinis apalagi. Determinan sosial kesehatan. Kayaknya itu cuma syarat aja lah, syarat supaya lulus gitu ya. Harus lulus semua ini mata kuliah wajib, maka harus lulus begitu. Sehingga sering tidak dipahami, sehingga tidak populer. Ya, mata kuliahnya sering tidak dianggap suatu yang penting, tidak diprioritaskan. Kadang-kadang penyampaiannya juga kering dan mohon maaf agak membosankan. Saya masih ingat waktu saya di FK, saya belajar, diberi kuliah tentang determinan sosial kesehatan.
Itu ya diam-diam saya belajar anatomi begitu ya di ruang kuliah ya, karena itu lebih menarik ilmunya ya. Ilmu-ilmu yang seperti ini dianggap ini ilmu sosial. Kita kan bukan orang ilmu sosial gitu ya, buat apa? Ya. Kadang-kadang penyampaiannya teoritis saja, tidak diterjemahkan ke dalam penerapan klinisnya dan sering tidak dibahas oleh para dosen yang mengajar disiplin ilmu dasar ataupun ilmu klinis. Hari ini saya coba dalam kuliah saya ini, saya coba gabungkan ketiganya. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk melihat betapa determinan sosial kesehatan itu sangat penting. Saya belajar teorinya waktu saya kuliah, saya tidak tahu manfaatnya seperti apa sampai saya lulus menjadi dokter. Kemudian saya mulai praktek. Saya mulai menghadapi pasien-pasien beneran dan saya sudah jadi dokter ya, nggak bisa lagi, aduh maaf saya keliru, saya kan masih mahasiswa. Kalau sudah lulus itu jadi profesi, nggak bisa lagi bilang begitu. Kan sudah ada sumpah profesi dan sebagainya, berarti kita sudah mandiri kan? Kita tidak boleh lagi berlindung di balik saya kan masih belajar, itu nggak bisa lagi. Dari situ baru saya paham betapa pentingnya determinan sosial kesehatan itu. Mudah-mudahan Anda jangan mengikuti saya, jangan pahamnya paham terlambat begitu. Ya, mudah-mudahan Anda sudah bisa melihat dari sekarang. Saya kasih beberapa contoh. Mohon maaf kalau saya boleh izin berdiri. Ya, saya lebih suka bicara sambil berdiri soalnya. Jadi ada beberapa contoh yang mau saya tayangkan. Mohon maaf. Ada beberapa kasus di situ. Ya, saya mau sharing cerita aja. Ada 2 kasus. Yang pertama itu sama-sama rhabdomyosarkoma. Ya, bagi Anda mungkin yang yang belum mengetahui, rhabdomyosarkoma itu adalah suatu jenis kanker yang cukup jarang dijumpai. Karena kanker ini adalah kanker yang menyerang otot. Ya, kalau kanker itu kan sering kita tuh menyerang organ-organ yang tempatnya di dalam ya, atau di kulit misalnya. Tapi ini adalah kanker yang menyerang otot garis. Makanya namanya rhabdomyosarkoma. Ya. Nah, pengalaman saya pertama kali ketemu pasien rhabdomyosarkoma itu waktu saya sedang koas, ya, sedang masih pendidikan klinis, ya, pendidikan profesi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya bertugas di bidang bedah waktu itu, di sal bedah. Saya dikasih tahu, kami kalau sudah menjadi dokter muda, istilahnya panggilnya kalau di sana panggilnya DM, ya, dokter muda, bukan diabetes mellitus ya, lain lagi ya. Panggilnya DM gitu. Jadi panggil DM itu loh, perawatnya ruangan bilang, DM ini tugas pertama ya. Ini ada pasien kena rhabdomyosarkoma, sudah dianjurkan untuk operasi tapi pasiennya menolak. Pasiennya ini minta pulang paksa. Tugasnya DM adalah memotivasi pasien supaya pasiennya mau dioperasi. Tugasnya itu. Oke, saya baca status pasiennya kan. Saya tahu itu rhabdomyosarkoma di musculus rectus. Musculus rectus itu otot paha yang sebelah depan, ya, musculus rectus. Rencana terapinya adalah amputasi tungkai kanan. Diamputasi mulai dari segi panggulnya. Jadi habis tungkainya harus dipotong semua. Karena memang otot itu adanya di paha, ya. Mau tidak bisa hanya diangkat ototnya saja nggak bisa. Itu kanker dia. Jadi harus dipotong, harus ditebas. Biasanya diamputasi. Saya masuk ke ruangan, pasiennya seorang perempuan, mungkin umurnya sekitar 30 tahun, tidak terlalu tua, atau 25 tahun begitu ya, masih muda, sudah menikah. Ya. Pasiennya itu sudah duduk di tempat tidur, pakaiannya sudah dibungkus di dalam tas, suaminya sedang mengurus surat-surat untuk pulang paksa dari rumah sakit. Saya ditugaskan untuk menjelaskan, untuk memotivasi supaya dia tidak jadi pulang, supaya dia mau tinggal untuk dioperasi. Saya pikir mungkin pasiennya tidak paham ya, bahwa kalau ini tidak dioperasi, kalau dia pulang dia bisa meninggal. Langsung saya pikir, ini kelihatannya, mohon maaf, orang dari kampung, bukan orang kota gitu ya, mungkin dia nggak paham penyakitnya. Jadi saya masuk ke kamar itu, saya sudah siap-siap mau memberi kuliah kepada dia. Apa itu rhabdomyosarkoma dan seterusnya. Kan katanya suruh dimotivasi supaya mau dioperasi, kan begitu. Tapi saya pikir, perawatnya sudah mencoba memberi motivasi, tidak berhasil. Ya, dokter-dokternya sudah mencoba memberi motivasi, tidak berhasil. Apa yang bisa saya lakukan? Saya seorang mahasiswa. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi saya tanya, Bu mau pulang ya Bu? Saya dengar Ibu mau pulang. Iya, dia bilang gitu. Oke, saya bilang, saya dengar Ibu menolak untuk dioperasi. Saya bilang begitu. Iya Mas,
Loh, soalnya terus saya tanya, kenapa Bu? Saya tanya begitu. Dia bilang, soalnya begini Mas, kalau menurut kepercayaan saya, ya masuk ke dalam liang kubur itu tubuh itu harus utuh. Kalau saya diamputasi, itu nanti saya masuk ke liang kubur itu tubuh saya tidak utuh, itu tidak bagus. Dia bilang begitu. Ini betul-betul di luar dugaan saya kan. Bahwa ternyata pasien ini mengerti ternyata. Ya, tadinya kan saya pikir dia tidak mengerti. Dia sudah tahu bahwa dia akan meninggal. Ya, alasannya dia jelaskan begitu. Ya, saya bilang, waduh, saya mau bilang apa? Malah dia yang menceritakan kepada saya alasannya mengapa dia menolak. Ya kan? Dari saya ajak omong lagi, saya gali lagi, saya tanya, ternyata dia betul-betul paham rhabdomyosarkoma itu apa, dia betul-betul paham. Dia tahu kalau dia pulang, dia bukannya pulang untuk nanti pengobatan alternatif, bukan. Dia pulang untuk meninggal. Padahal dia sudah siap, dia bilang. Ya memang saya kena kanker, ya saya meninggal. Tapi kan paling enggak saya meninggalnya utuh. Saya tidak mau masuk liang kubur dalam keadaan tidak utuh. Ya saya pikir, apakah perlu saya motivasi dia untuk dioperasi? Kalau dia sudah melakukan informed consent ya, dia memberikan persetujuan yang berdasarkan pemahaman. Dia sudah paham betul penyakitnya apa, dia sudah tahu resikonya apa, dan dia memutuskan untuk itu karena bagi dia kepercayaan itu lebih penting daripada keselamatan nyawanya, umur panjangnya itu tidak ada gunanya kalau nanti di alam kubur dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ini salah satu contohnya. Determinan sosial kesehatan itu pentingnya di situ. Patient-centered care itu pentingnya di situ. Dokter yang merawat, perawat yang menyuruh saya memberi motivasi itu niatnya baik ya, mau memperpanjang hidup seseorang. Tapi kadang-kadang apa yang bagi kita itu kita anggap suatu yang terbaik, itu bagi pasien belum tentu seperti itu pandangannya dia. Dan kalau mau ditanya, siapa yang berhak mengambil keputusan dalam hal ini? Pasiennya kan? Asalkan syaratnya apa? Dia harus mengerti persis. Tanggung jawab kita, di mana tanggung jawab kita? Memberi pengertian itu. Kalau kita sudah yakin dia mengerti, dan kita harus cek ya, kita harus tes dia, betul nggak dia mengerti, ya kan? Tapi kalau dia sudah yakin dia mengerti, dan bagi dia ada pertimbangan lain yang bukan pertimbangan medis, pertimbangannya adalah sosial ini, determinan sosial, kepercayaan, baik itu agama, budaya, dan seterusnya. Ini kan bagian dari kehidupan dia di masyarakat, ya kan? Bukan ilmu ya istilahnya ya, bukan ilmu medis istilahnya ya. Ini ilmu sosial ini jadinya. Oke. Sekian tahun kemudian, ngimpi apa? Rhabdomyosarkoma itu kasusnya jarang sekali. Saya pergi ke pedalaman di suatu daerah yang sangat terpencil. Untuk main aja, saya tinggal di sana selama seminggu. Saya tinggal di sebuah rumah sakit. Seorang perawat senior, ya, saya datang dengan adik kelas saya, seorang dokter juga. Kami berdua tinggal di situ selama seminggu, jalan-jalan gitu ya, kuliner dan sebagainya. Terus kemudian kami menginap di rumah sakit, tidurnya di ICU karena tidak ada hotel di situ. Terpencil sekali, tidur di ICU. Satu-satunya ruangan yang punya AC di ruangan di kabupaten itu, ICU. Jadi kita tidur di ICU. Seorang perawat senior datang bilang, dokter, para dokter berdua mau nggak ikut saya ya untuk mengunjungi seorang pasien yang ada di rumah, tidak bisa datang di rumah sakit. Oke, kami berkunjung. Seorang laki-laki, masih muda umurnya, ya, tubuhnya dia tuh duduk di depan rumahnya di balai-balai gitu ya, di teras gitu ya. Tubuhnya itu benar-benar ya kulit membalut tulang. Tidak ada lagi ototnya, lemaknya sudah nggak ada lagi, kurusnya seperti korek api betulan. Ya, kelihatan ini kurus tidak normal ini. Ternyata ngimpi apa dapat lagi kasus rhabdomyosarkoma. Kali ini tumornya itu adalah otot yang di bokong ini, gluteus ini. Ya, gluteus ini kalau rectus tadi itu mungkin dipotong masih bisa. Gluteus ini naiknya sampai ke tulang pinggul yang di atas ini. Saya sama adik kelas saya tuh kita saling lihat satu sama lain. Rhabdomyosarkoma ya? Iya. Rhabdomyosarkoma itu diagnosisnya cukup gampang soalnya. Kita raba aja bisa. Kalau sudah pengalaman, kita raba aja ototnya, kita, aduh ini rhabdomyosarkoma ini. Nggak perlu diperiksa lagi lah. Udah jelas ini. Gejala-gejalanya apa semua, dan diraba itu khas sekali. Seperti kayu. Ototnya kalau diraba itu seperti urat kayu. Ya.
Tempatnya di musculus gluteus maximus. Gluteus maximus itu besar dan dia sampai ke atas ini. Kalau yang tempatnya di paha, diamputasi masih bisa. Kalau sampai ke ini, emang gimana? Emang orangnya mau diamputasi setinggi pusar begitu? Enggak bisa kan? Jadi ini sudah jelas secara medis enggak ada jalan keluarnya. Ini di suatu kabupaten yang sangat terpencil. Ya, tidak ada rumah sakit kabupaten, nggak bisa. Mau diamputasi juga, apanya yang mau diamputasi kalau letaknya di situ, ya kan? Jadi perawatnya tanya, dokter ini secara medis apakah masih ada harapan? Kalau perlu kami carikan dana mau dirujuk ke Jawa. Kami berdua bilang ini mau dirujuk kemana juga nggak akan bisa ini. Situasinya sudah seperti ini. Ya sudah, direlakan saja, paliatif saja, ya kan? Direlakan saja. Kemudian ditanya, ini ada tanaman obat ini yang saya dengar katanya bisa mengobati. Apakah boleh kita cobakan dalam kondisi seperti ini? Nah, sebagai dokter, kami berdua tahu yang namanya evidence-based medicine. Kami tahu bahwa ilmu pengobatan itu harus berbasis bukti ilmiah. Nah, ini kami berhadapan dengan tanaman obat yang kami sebagai dokter, kami tidak belajar ya tentang khasiat tanaman obat dan sebagainya. Itu bukan ranah kami, itu ranahnya farmasi kan ya. Itu bukan ranahnya kami. Tapi di sana tidak ada apoteker yang, mungkin nggak ada apoteker mungkin di sana ya. Daerahnya terpencil luar biasa soalnya. Ya, yang kamar-kamar obat di rumah sakit dan itu tuh yang pegang itu AA semua, nggak ada apotekernya. Kalau seingat saya tahun segitu nggak ada apotekernya. Ini sudah lama kejadiannya. Ya, jadi kami nggak tahu. Menurut profesi kami, sebetulnya kami tidak boleh ya menganjurkan sesuatu yang tidak ada bukti ilmiahnya. Nanti kalau menyakiti pasien kan tidak etis ya. Tapi kalau dilihat situasinya seperti itu, tidak ada tenaga ahli. Kami itu yang paling ahli istilahnya gitu. Kami dokter umum berdua itu kami itu yang udah paling ahli di situ, ya kan? Ada kendala geografi, tidak bisa dirujuk. Ada kendala fasilitas, tidak ada MRI, tidak ada CT scan untuk memastikan diagnosinya, patologi tidak ada, dan seterusnya. Ya sudah, kami katakan secara medis kami angkat tangan, nggak bisa lagi. Silakan kalau mau dicoba apapun, karena secara medis kami nggak bisa apa-apa. Kalau mau dicoba silakan. Ya. 2 tahun kemudian saya kembali ke pulau itu. Ya. Suatu sore pintu kamar saya diketok. Di depan pintu kamar saya ada 2 orang. Yang satu si perawat itu, perawat senior itu. Sebelahnya, terus dia bilang, dokter, mungkin dokter sudah lupa ya sama ini. Orangnya itu bukan cuma masih hidup, sudah kelihatan gemuk, dan bisa berjalan sendiri. Wallahu alam ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kadang-kadang kita sebagai klinisi itu ada faktor-faktor non medis ya, dalam hal ini sistem rujukan yang tidak tersedia, tenaga ahli yang tidak tersedia, geografi, letaknya jauh, pulaunya, sosial ekonomi. Penduduk di pulau itu miskinnya luar biasa. Ya, mau mengumpulkan uang untuk mengirim rujukan aja belum tentu mereka dapat. Saya aja sampai seminggu nggak dapat pesawat pulang. Ketinggalan pesawatnya di cancel, seminggu kemudian baru bisa pulang saya. Ya, kondisinya pada waktu itu sampai segitu. Ini kan faktor-faktor non medis ya. Tapi ini bisa menyebabkan perbedaan antara seandainya pasien itu tinggalnya di tengah kota Surabaya, ya, mungkin perawatannya akan sangat berbeda dari itu. Malah mungkin jangan-jangan dia malah dipegang di rumah sakit, malah justru nggak dikasih tanaman obat itu, mungkin dia nggak tahu juga nanti hasilnya gimana ya. Tapi terlepas dari itu, ini faktor-faktor non medis yang kemudian bisa mempengaruhi kondisinya si pasien. Oke? Ada pasien dengan reaksi kusta. Ya, waktu saya sedang koas di bagian kulit dan kelamin. Dia opname karena ada reaksi kusta. Pernah dengar reaksi kusta? Orang yang sakit kusta itu kan mendapat obat zamannya tahun segitu masih dapat DDS sama lampren, ya kan? Nah, kalau mereka diberi lampren khususnya, itu kadang-kadang ada timbul reaksi imunologis ya di dalam tubuh yang membuat orangnya itu harus di rumah sakitkan. Nah, kalau mereka sudah selesai reaksi kustanya, mereka bisa lagi dirawat di puskesmas. Tapi kalau terjadi reaksi kusta, harus masuk rumah sakit. Nah, pasien ini seorang laki-laki, umurnya mungkin sekitar 40-50 gitu ya mungkin ya.
dia duduk malam-malam di tempat tidurnya tidak bisa tidur. Saya sedang keliling sebelum saya mau tidur ya. Saya kan jaga malam waktu itu. Saya lihat loh ini pasiennya kenapa kok duduk aja, yang lain sudah tidur semua, dia belum tidur. Saya juga belum ngantuk ya. Jadi saya bilang saya mampir, kenapa Pak? Gitu. Dia bilang stres, kepikiran ya, beban pikiran. Ya, kenapa beban pikirannya apa Pak? Saya tanya gitu. Terus dia mulai cerita ya bahwa karena dia terdiagnosis kusta, ya, dia dikucilkan dari masyarakat, istrinya sendiri pun tidak mau lagi sama dia, dan anaknya dia bilang, oke lah, saya tahu ini penyakit saya, ya kan. Tapi yang paling memberatkan sama dia itu bahwa anaknya itu tidak boleh lagi ketemu sama dia. Padahal itu anak satu-satunya, anak laki-laki, dia bangga sekali sama anaknya itu, anaknya pintar, ya, dia tuh sangat kehilangan anaknya. Melihat penderitaannya dia sampai nangis, cerita sama saya itu dia sampai nangis itu. Ya kan? Saya lihat penyakit kusta itu pengobatannya simpel sekali, ya. Tantangannya masyarakat ini loh yang besar sekali ini. Padahal kalau orang sedang kena reaksi kusta karena itu ada reaksi imunologis, ya. Kalau dia ketambahan stres pula seperti pasien ini, sistem imunnya akan semakin menurun. Dan ini nggak bagus untuk kesembuhannya, ini nggak bagus. Ya, tetapi zaman tahun segitu belum ada terpikir bahwa bagaimana kita sebagai dokter atau tenaga kesehatan yang lain itu bisa mengurangi stresnya dia. Padahal stresnya dia ini perlu dikurangi supaya kesembuhannya dia semakin bagus. Ya kan? Setelah saya dengarkan ceritanya, cuma sekitar setengah jam dia cerita begitu, dia nangis, saya pegang tangannya gitu ya, supaya dia tenang lagi gitu. Ya, sebetulnya saya pikir sebetulnya dia itu cuma perlu curhat aja sebetulnya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tugas kita sebenarnya cuma dengerin aja dia ngomong itu. Kita mungkin nggak punya solusinya ya, tapi kalau kita bisa tunjukkan bahwa kita masih mau dengarkan dia, ya itu bisa sudah membantu dia. Tapi sumber stresnya dia itu adalah dari masyarakat. Pengobatan medis yang kita lakukan itu tidak bisa maksimal karena ada faktor-faktor di luarnya itu. Sekian tahun kemudian saya ada pengmas di 2 tempat desa, tempat mantan penderita kusta. Ya, ini waktunya berbeda. Ya, saya lihat di sana bahwa mereka itu setelah dinyatakan sembuh, tapi karena ada cacatnya, ya, ada yang jarinya, segala macam itu, ada yang mukanya kena, kulitnya masih ada bekasnya, gitu ya. Meskipun sudah sembuh, sudah tidak menular lagi. Mereka itu bertani, ya, nanam sayur, dijual tidak ada yang mau beli. Mereka punya uang. Aduh, sorry. Saya bisa emosional sekali kalau ingat ceritanya itu. Mereka itu punya uang, ya. Anaknya sekolah, mau beli buku untuk anaknya, uangnya tidak ada yang mau terima. Jadi meskipun mereka pengobatan medisnya sudah sembuh, penderitaannya tuh kalau bisa dikatakan malah makin parah. Ya kan? Sampai akhirnya kampung-kampung itu alam bukan menjadi semacam apa ya, jadi kayak penjara buat mereka. Karena mereka tidak bisa kembali ke masyarakat, itu tidak bisa. Nah, pertanyaan saya, mereka sudah sembuh ya secara treatment ya, secara klinis mereka sudah sembuh ya. Apakah berarti tugas kita sebagai tenaga kesehatan sudah selesai? Kalau saya pikir di situ kayaknya belum ya. Karena mereka masih sakit kan. Ya, sakitnya ini lain ya, bukan kusta lagi sakitnya. Tapi siapa yang bisa melayani mereka coba? Kalau bayangkan ya, kalau mereka dalam terapi kusta mungkin selama 1 tahun, 2 tahun, saya lupa berapa lama terapinya, mereka sudah biasa curhat sama kita. Apakah kita sebagai tenaga kesehatan di ujung terapi itu mau bilang, sudah ya, Bapak sudah sembuh kok, menurut program Bapak sudah sembuh, tesnya sudah negatif semua. Goodbye. Padahal selama sekian lama itu mereka sudah terbiasa curhat sama kita, mereka sudah percaya sama kita sudah dianggap kawannya mereka. Ya kan? Nah, inilah yang saya katakan, jangan pernah lupa yang kita hadapi itu bukan penyakit. Yang kita hadapi itu manusia. Penyakitnya mungkin sudah selesai, masalahnya belum. Kalau dia memandang kita sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang punya pengetahuan kesehatan, ya, orang yang tidak takut sama dia. Itu jarang loh yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya hubungan dengan dia, apakah kita mau tinggalkan saja dia?
Ketika tugas kita rasa tugas klinis kita sudah selesai, apa berarti kita tinggalkan saja dia. Nanti kita kan jadi termasuk orang-orang yang menolak dia itu tadi kan jadinya. Ya, bagi saya itulah bedanya seorang tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan yang jempol. Bedanya di situ. Oke? Ini dari pengalaman saya, yang dua itu dari pengalaman saya waktu saya S3, penelitian S3 di lapangan. Asik sekali, hampir hilang nyawa 2 kali saya di lapangan. Tuh, ya, meneliti di daerah terpencil itu ada risikonya, tapi manfaatnya juga luar biasa. Ya, Indonesia itu indah sekali. Ya, kalau belum pernah ke pelosok-pelosok yang sampai ke pulau-pulau lain itu belum sempat lihat indahnya Indonesia. Penelitian saya salah satunya, saya punya 4 penelitian waktu S3 itu. Yang satu adalah bagaimana kalau Anda tahu kalau orang dipasang infus kadang-kadang bengkak infusnya, ya, flebitis, ya kan? Saya menilai mengapa begitu banyak flebitis di daerah tersebut. Angka flebitisnya itu praktis di atas 90% yang pasti. Dan hampir semua flebitisnya itu terjadi kalau protokol nasional kan infus itu harus diganti tiap 2-3 hari. Ya kan? Supaya tidak flebitis. Gimana mau ditunggu 2-3 hari? Wong dalam 12 jam aja sudah flebitis dia. Satu pasien itu bisa dikali-kali. Aboketnya itu dalam opname itu bisa diganti berkali-kali. Masalahnya aboket itu terbatas. Jadi aboket yang sudah dipakai itu terus disteril ulang. Dibilas, terus disteril ulang. Aboket itu kan dari banyak plastik atau karet kan, silikon ya. Jadi kalau di gagangnya plastik kan, itu dimasukkan ke dalam otoklav. Tapi karena takut leleh, otoklavnya suhunya diturunkan dan waktunya dibuat jadi sebentar. Nggak steril kan? Kenapa terjadi begitu? Fasilitas terbatas. Yang menarik bagi saya, ketika kemudian fasilitas itu tidak lagi terbatas di pulau tersebut, aboketnya juga masih tetap begitu, diproses ulang. Tapi terlepas dari itu semua, itu mungkin urusan klinisnya ya, sterilisasi dan CSSD-nya ya kan. Pertanyaannya adalah kenapa orang dipasang infus, itu dulu nomor 1. Karena di pulau tersebut, di kabupaten tersebut, ternyata saya temui semua pasien dewasa kecuali ibu hamil yang datang untuk melahirkan, semua pasien dewasa setiap kali datang ke rumah sakit selalu dipasang infus. Meskipun ini ada satu pasien ya, dia datang ke UGD itu datang jalan sendiri, bawa tas sendiri. Bilang katanya kenapa? Saya ada bisul. Bisulnya besar sekali. Ya kan, saya minta dirawat, ini memang harus dibedah ya, harus diinsisi ya. Ini bisulnya besar sekali. Diperiksa, ya sudahlah, datangnya sudah jam 4 sore, ya dokter bedah sudah tidak ada, ya sudah meminta opname. Ya sudah, ya tunggu sebentar sambil kamar disiapkan, pasang infus. Saya yang duduk di situ bilang, orang ini datang sendiri, dia bisa makan sendiri, bisa apa sendiri, ya bisa bawa-bawa bantal apa segala macam, dipasang infus. Saya tanyakan sama dokter UGD-nya, kenapa dipasang infus? Saya tanya begitu, indikasinya apa ini? Kalau di sini orang nggak dipasang infus, itu nanti pulang paksa. Pulang paksanya sambil marah-marah, dokternya sambil dimaki-maki. Masa saya datang ke rumah sakit nggak diinfus? Rumah sakit apaan ini? Saya kan sakit, terus saya diopname. Jadi saya harus diinfus. Kalau tidak diinfus, mereka maki-maki, bisa sampai protes ke bupati. Beneran bisa sampai protes ke bupati. Kabupaten kecil, semua kenal semua, ya kan? Nanti bupatinya dimaki-maki. Beneran, serius, saya dengar dari bupatinya sendiri. Bupatinya dimaki-maki. Padahal, dia kalau dipasang infus secara tidak berguna begitu, dengan ada resiko teknik pemasangannya tidak aseptis dan sebagainya, ya flebitis lah dia. Ya kan? Padahal sebetulnya dia di infusnya pun dia nggak perlu. Nah ini kan celaka 13 kan kalau sudah begini, apa-apaan ini? Ya, penyakit yang dibikin sendiri atas dasar sesuatu yang tidak diperlukan. Tapi
Kepercayaan bahwa orang kalau masuk rumah sakit harus dipasang infus itu adalah kepercayaan lokal. Bukan budaya lah, termasuk bagian dari budayanya mereka lah kalau mau dibilang. Budaya itu bukan cuma tari-tarian dan makanan ya, bukan ya. Konsep tentang sehat dan sakit itu juga bagian dari budaya. Ya. Nah, di pulau tersebut konsep sakit itu adalah diinfus. Dan Anda mau percaya mau enggak, saya enggak bohong ini. Saya saksikan sendiri. Kalau saya cuma dikasih cerita, saya mungkin enggak percaya. Jadi kalau Anda enggak percaya, saya enggak menyalahkan. Tapi saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orang ini, ya sudah Pak, dipasang infus. Orang ini maka duduk di atas berangkar ya, di UGD, dipasang infus, ya. Begitu infus sudah terpasang, langsung dia berbaring, dan dia tidak bergerak-gerak lagi. Beneran, di depan mata saya, dia dari seorang yang tadinya datang bawa tas sendiri, berkilo-kilometer datang begitu, dia berbaring, dan dia harus didorong di atas berangkar untuk masuk ruangan. Jadi dari UGD, mungkin dari gerbang situ ke ruangan di sini, dia harus didorong di berangkar, padahal dia jalan berkilo-kilometer dari rumah sambil bawa tas, sambil bawa bantal dia, itu dia bisa jalan sendiri. Besok paginya, waktu saya datang ke sana, dokter bedah sudah keliling. Saya tanya, dok, itu yang pasien yang kemarin masuk yang ada bisul itu gimana dok? Sudah mau saya pulangkan itu pasien itu. Soalnya itu gampang itu nanti dipoli aja, nggak perlu opname itu pasien itu, nggak perlu sudah, ya kan? Ya saya masuk ke kamarnya, infusnya sudah dicabut, pasiennya sudah segar bugar duduk di atas tempat tidur sambil makan sendiri. Jadi bayangkan, itu loh pengaruhnya infus itu. Begitu infus ditusuk masuk, dia langsung tergolek. Begitu infus ditarik keluar, dia langsung bangun dan dia bisa makan sendiri. Apakah secara fisik dia itu berubah dalam satu malam itu? Tidak sama sekali kan? Apa yang berubah? Mentalnya kan, sugestinya kan? Tapi Anda bisa bayangkan, coba kalau Anda sebagai farmasis kerja di rumah sakit itu, ya, atau magang di situ, PKL di situ, apapun ya, Anda profesi ya di masyarakat yang seperti itu, Anda lalu bilang, ini kalau menurut Alkes dan sebagainya, ini ya, kenapa penggunaan infusnya tinggi sekali? Bapak seperti ini kan tidak perlu dapat infus. Hati-hati nanti Anda yang dimaki-maki nanti sama pasiennya. Ya Anda yang dilapor ke bupati nanti beneran, karena itu sudah terjadi betulan. Ya, padahal kalau infusnya kena flebitis, kita juga yang pusing kan? Kita yang harus kasih antibiotik apa segala macam kita nanti kena bakteriemi, dia kena sepsis, ya kan? Hari amoksisilin nasional. Itu waktu saya melakukan penelitian penggunaan antibiotik di puskesmas dan di poliklinik dan di rumah sakit di sana. 10 lokasi, ya. Saya meneliti kira-kira 10.000 resep dalam waktu 6 bulan. Saya audit resepnya itu, ya. Setiap resep yang ada antibiotiknya, saya lihat diagnosanya apa. Nah, karena itu saya pilih ya dalam satu harinya di random ya dalam 1 tahun sampai saya dapat kira-kira 10.000 resep, 9.000 sekian gitu ya. Nah, 10.000 resep itu menarik untuk dibaca, beneran asik sekali ya. Sambil saya tuliskan mana yang rasional, mana yang tidak rasional. Nah, ketika saya melihat memang ada yang aneh-aneh ya, kasus gastritis dikasih kotrimoxazole gitu juga ada ya, itu cerita lain lagi ya. Tapi yang ingin saya tunjukkan ini adalah yang namanya, yang saya kasih nama Hari Amoksisilin Nasional. Maksudnya apa? Saya perhatikan di rekam medisnya itu, ada loh hari-hari tertentu itu di mana semua pasien dikasih amoksisilin. Ada hari tetrasiklin nasional. Anak kecil pun dikasih tetrasiklin hari itu. Padahal kontraindikasi kan ya, giginya kan, ya giginya jadi coklat kan. Dan itu kan tidak bisa diubah kan, irreversible itu, ya kan? Cacat selamanya kan giginya, kena gigi tetra. Tapi ada hari-hari seperti itu. Setelah selesai saya analisis datanya, saya bikin FGD, diskusi sama pegawai puskesmasnya, dokternya, sama mantrinya dan perawatnya semua, nggak ada farmasis di situ. Saya tanya, saya amati kok ada ya hari-hari seperti itu, hari amoksisilin nasional, hari tetrasiklin nasional, ketawa semua mereka. Ada apa itu? Kenapa kok begitu? Hari-hari lain itu setiap diagnosis antibiotiknya beda-beda. Tapi hari-hari tertentu itu antibiotiknya sama semua. Kira-kira kenapa coba? Betul.
Mereka ceritanya begini, sedikit lebih panjang dari itu, tapi betul masalah stok. Masalahnya itu begini. Mereka itu kalau pesan antibiotik itu dari gudang obat ke kabupaten, ya itu lama. Kadang dapat, kadang enggak. Ya, jadi antibiotik itu kan barang langka. Tapi kalau di gudang obat kabupaten itu ada antibiotik yang sudah hampir expired, itu didamping ke puskesmas itu. Nah, orang di puskesmas yang sudah terbiasa tidak punya antibiotik itu seperti harta karun gitu ya, mendadak kita kejatuhan antibiotik dan mereka tahu kalau sudah expired kan harus dibakar. Nggak tega, mau membakar barang yang demikian langka itu nggak tega. Jadi supaya tidak harus dibuang, apa yang dilakukan? Semua pasien dikasih obat antibiotik itu sampai habis, jangan sampai ada yang dibakar. Jadilah hari amoksisilin nasional atau hari tetrasiklin nasional dan seterusnya. Anda bisa lihat apa yang terjadi. Apa celakanya di sini? Resistensi, ya. Terus itu tadi tetrasiklin menimbulkan apa? Belum lagi kalau ada yang alergi obat apa segala macam itu kan Anda bisa lihat ya masalahnya banyak sekali kan? Ya. Apa akar permasalahannya? Logistik. Jadi bagi nanti Anda yang ingin membangun karir di bidang distribusi, ya, tolong cerita ini diingat. Ya, bahwa pengaturan distribusi yang tidak pas itu bisa dampaknya itu bisa sampai seperti itu di lapangan. Nanti kalau giliran orang ini sudah resistensi, kan kita juga yang pusing kan, dikasih antibiotik ini nggak mempan, itu nggak mempan, segala macam nggak mempan, kita sendiri yang pusing. Ya. Yang terakhir ini pasien dengan keputihan berulang, saya tahu waktunya sudah tinggal sedikit, tapi sebentar aja saya mau sampaikan. Ini adalah seorang perempuan datang ke praktek saya waktu saya praktek sebagai dokter umum. Dia datang dengan suaminya, ya. Dia bilang dengan keputihan yang berulang. Saya curiga ada sesuatu yang tidak beres. Jadi saya suruh suaminya keluar, suruh tunggu di ruang tunggu. Dia bilang bahwa dia keputihannya berulang itu, saya tanya terus terang apakah dia pernah berhubungan dengan orang lain. Dia bilang tidak pernah, hanya dengan suami. Saya bilang, kalau begitu ibu saya kasih obat, tapi suami harus dikasih obat juga, supaya tidak pingpong istilahnya, saling menularkan. Dia bilang, aduh dokter, jangan dokter. Kalau dokter memberi obat untuk suami saya, nanti saya sampai rumah saya dipukuli sama suami saya. ADRT rupanya. Jangan dokter, biar saya saja yang minum obatnya. Nggak bisa Bu, nanti ibu kena lagi. Jangan dokter, nanti saya yang dipukuli di rumah. Suami saya kalau marah itu saya dipukuli di rumah. Saya tanya lebih jauh, ternyata suaminya ini pekerjaannya sering keluar kota dan istrinya sudah lama curiga karena setiap kali suaminya pergi keluar kota, lalu pulang, lalu istrinya kena keputihan. Jelas kan? Ya. Meskipun tidak pakai diperiksa laboratorium, kelihatannya jelaslah polanya ini sudah kelihatan. Tapi bagaimana saya bisa menolong istri ini? Masalah utamanya dia itu di mana sebetulnya? Apakah perempuan ini punya masa depan untuk keputihannya dia ini? Apa yang membuat dia tidak punya masa depan? Faktor sosial kan? Ya, bahwa memang struktur masyarakatnya memang laki-laki itu lebih unggul lah istilahnya ya. Kesetaraan gender waktu itu belum ada. Ya sekarang juga kayaknya belum ada benar ya. Bahwa masih ada banyak tempat itu yang kesetaraan gendernya itu memang tidak belum setara betul. Posisi wanita itu lebih lemah. Ya. Dan laki-laki secara fisik lebih kuat. Ini semua menimbulkan ketergantungan, ini jadi sulit semuanya kan. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya kita yang sebagai klinisi, sebagai praktisi di lapangan, kita yang sakit otak kan begitu, ya kan? Nah pasien ini kalau mau setiap kali datang saya obati, nanti lama saya tahu ngobatinya gampang, lama-lama dia tidak bisa punya anak. Nanti kalau dia tidak bisa punya anak, dipukuli lagi sama suaminya, pusing saya. Nanti suatu hari dia bisa-bisa berakhirnya di UGD, ya kan? Saya harap di sini Anda bisa lihat ya. Determinan sosial kesehatan itu seperti apa? Ya, gimana? Pendapat Anda bagaimana? Determinan sosial kesehatan itu seperti apa rasanya tuh? Rumit, tidak mudah. Karena itu juga memang
tidak mudah untuk dikuliahkan. Karena masalahnya pelik sekali. Tapi Anda bisa lihat kan, seandainya saya cuma memberi teori tanpa Anda lihat kasus-kasus klinisnya, ya, garing nanti jadinya, kering. Ya. Biasanya ini slide yang klasik ya. Inilah determinan sosial kesehatan. Gender, budaya, apa, segala macam, ya. Tapi kalau tadi saya mulai kuliah saya dengan ini, Anda tidur semua nanti. Ya, tapi saya harap setelah contoh-contoh kasus yang tadi saya sampaikan, saya harap Anda sekarang sudah bisa melihat bagaimana faktor-faktor ini bisa menentukan kesehatan seseorang. Ya kan? Ya, kita lihat usia, ya, anak kecil sama orang lansia. Ini dua titik ekstrim ya, yang kadang-kadang bisa positif, kadang-kadang bisa negatif. Kalau di Indonesia saya kira lansia itu masih lebih dihargai ya, lebih dihormati istilahnya ya. Kalau di sana itu agak sulit, tapi ada satu hal yang sama saya kira, baik di Indonesia, di budaya timur maupun di budaya barat. Agak kontroversial ya. Bahwa orang yang sudah lansia itu tetap butuh keintiman. Iya kan? Jangan ngomong gitu. Tapi ini fakta. Ini fakta. Apakah karena usianya sudah lanjut, lalu sudahlah kembali seperti anak-anak lagi lah, tidak mengenal laki-laki perempuan, sudah tua. Nah, faktanya bahwa orang laki-laki dan orang perempuan meskipun sudah lansia juga masih butuh keintiman. Tapi ini hampir tidak pernah dibicarakan karena tabu. Padahal karena perubahan-perubahan karena usia, yang perempuan sudah menopause, ya, yang laki-laki juga ada mungkin sudah ada kena prostat dan sebagainya. Ini sebetulnya ada sediaan-sediaan yang bisa membantu kalau mereka ingin berhubungan intim. Ada sediaan-sediaannya tersedia. Pelumas misalnya, ya, atau obat-obat yang bisa membantu ereksi untuk yang laki-laki. Ini semua ada. Dan kalau kita bisa gunakan itu dengan baik, kita bisa membahagiakan mereka dengan bantuan kita. Tapi kalau kita bicara itu saja kita tidak kita risih ya, kita tidak terbiasa, nanti apa yang terjadi? Mereka jadinya frustrasi. Kita punya kemampuan untuk membantu mereka, tapi kita tidak bisa membantu mereka. Karena kita tidak terbiasa bicara seperti itu. Ya. Gender tadi saya sudah bilang, orientasi seksual ini masalah LGBT, ya. Mau dosa mau tidak dosa, yang namanya orang LGBT kalau sakit larinya ke kita-kita juga kan? Apapun penyakitnya kan? Ya. Terus kalau bukan kita yang nolong terus siapa lagi coba? Ya, apakah kita mau bilang kamu orang bikin dosa, saya nggak mau melayani kamu, misalnya gitu. Kalau kamu butuh Panadol, saya nggak mau jual gitu ya, karena kamu kan bikin dosa terus gitu ya. Nanti kalau begitu kasihan koruptor kalau sakit juga nggak ada yang mau ngobati nanti, kasihan ya. Mereka kan berdosa juga ya. Tapi ujung-ujungnya kita kan sebagai tenaga kesehatan, kalau ada orang sakit kan tetap kita harus layani dia. Itu kewajiban kita, ya kan? Kalau nggak mereka mau pergi kemana? Suku bangsa. Penelitian saya dengan Pak Riza, dengan Pak Yugo itu di Kalimantan Selatan itu yang kita ketemu ada sharing cerita dari seorang apoteker ya, ada pasien yang sudah lama puluhan tahun punya diabetes gitu ya, tetap aja minum teh manis, makan kue bingka, tetap aja ya gula darahnya nggak mau turun-turun. Ada pasien yang punya satu box itu isinya obat-obat sisa, ya, ada yang ada puskesmas, dari dokter, dari ini, dari itu, setelah dilihat itu furosemidnya ada 2 atau 3 macam itu ya, mereknya beda-beda, furosemid semua gitu ya, double ada sudah gitu, ada HCT-nya juga ya, jadi diuretik sama diuretik double lagi ya, itu masih kadang-kadang diminum, kadang enggak, minumnya enggak karu-karuan. Itu yang namanya nomor 1, 2, 3, 4 literasi kesehatan. Literasi kesehatan adalah seberapa jauh orang memahami informasi kesehatan. Ya, orang itu mungkin pendidikannya tinggi sampai sarjana, sampai pasca sarjana, tapi kadang-kadang literasi kesehatannya masih rendah. Kalau diberitahu sesuatu tidak bisa memahami atau malah percaya sama hoax misalnya. Itu berarti literasi kesehatannya belum cukup. Perlu kita perhatikan.
Jadi kembali lagi, ini faktor-faktor ya. Saya bilang soal politik, kebijakan kesehatan itu juga begitu. Ya. Kalau kita semua tahu bahwa tenaga kesehatan baik itu dokter, farmasis dan sebagainya itu banyak berkumpul di kota besar. Tidak ada di daerah-daerah itu jarang. Sehingga masyarakat yang ada di daerah-daerah itu kesulitan untuk mendapat pelayanan kita. Itu kan semua dasarnya adalah kebijakan kesehatan. Bayangkan kalau misalnya yang bekerja di itu perkembangan daerahnya itu diperhatikan sehingga dibuat sama menariknya dengan yang di kota. Itu mungkin bisa membantu. Ya, insentifnya bukan hanya uang sebetulnya, tapi juga menyekolahkan anak nanti di mana, misalnya begitu. Ya kan? Nah, jadi ini semua adalah determinan sosial kesehatan yang lazim dijumpai. Nanti saya pesan kalau Anda weekend ini Pengmas, coba Anda cari. Ya, di masyarakat yang Anda layani, ada DSK apa saja di situ yang mempengaruhi kesehatannya mereka. Coba diterapkan ilmunya. Ya, kasus-kasus itu coba Anda teliti. Sampai di mana kasus itu medis, sampai di mana sirkumsisi misalnya ya. Satu orang dengan orang yang lain keluarganya berbeda-beda. Nah, sampai di mana itu nanti bisa mempengaruhi apakah nanti ketika sirkumsisi mereka perawatan lukanya bagus atau tidak. Literasi kesehatannya seperti apa dan seterusnya. Coba kalian perhatikan itu besok Sabtu Minggu itu. Ya, saya yakin kalian akan bisa belajar banyak sekali tentang DSK, lebih banyak dari yang bisa saya kuliahkan hari ini. Karena DSK itu tempatnya di masyarakat, tempatnya di pasien, di rumah sakit, di situ tempatnya DSK. Bukan di ruang kuliah ini tempatnya. Ya. Jadi DSK itu bukan takdir ya, dalam arti begini, orang yang apa namanya? Orang laki-laki dan orang perempuan, gender misalnya, ya. Kalau dikatakan perempuan itu memang takdirnya itu di bawahnya laki-laki, misalnya begitu, itu hanya berlaku kalau masyarakatnya bersifat patrilineal. Di masyarakat yang bersifat matrilineal seperti di Minangkabau, perempuan itu posisinya lebih tinggi daripada laki-laki sebagai pembuat keputusan. Ya, itu nenek mama yang mengambil keputusan. Saya tahu karena ayah saya besar di Padang. Ya, jadi beda sekali dengan budaya-budaya di mana dipimpin laki-laki. Ada budaya-budaya di Indonesia yang dipimpin perempuan. Di mana perempuan itu yang memegang kebijakan-kebijakan dalam masyarakat, dalam keluarga. Ya, jadi ini bukan masalah takdir, ini masalah hidupnya di mana, budayanya apa. Itu yang dikatakan ini tatanan sosial. Ini dipengaruhi oleh kondisi tempat kita tinggal. Ya. Sering berlainan tempat beda, bukan kesalahannya pasien. Jadi pasiennya kalau tidak bisa minum obat secara teratur karena ada determinan sosial kesehatannya, tolong pasiennya jangan dimarah-marahi. Kan sudah saya kasih tahu tidak boleh makan yang manis-manis. Kenapa masih terus bukan itu. Jangan dimarahi. Ya, bukan salahnya dia hidup dalam budaya setempat yang seperti itu. Lah terus gimana dong? Apa kita biarkan? Enggak. Tidak kita biarkan juga, tapi jangan dimarahi. Kita memberikan edukasinya dengan hati-hati. Apakah bisa ada alternatifnya? Apakah bisa dibuat begini? Apakah bisa kompromi di sini? Apakah bisa oke lah yang itu sudahlah, kalau nggak bisa ya sudah, tapi minimal yang ini jangan. Apakah bisa begitu? Itu kita ditantang itu. Keterampilan profesi kita ditantang untuk itu. Bisa. Tidak mudah tapi bisa dilakukan. Dan kalau berhasil, saya janji ya, kalau Anda berhasil begitu mengatasi masalah seperti itu, puasnya luar biasa. Kena ini sudah. Ya, dan Anda akan populer karena Anda bukan tenaga profesi yang suka marah-marah sama pasien. Ya. Bisa diubah meskipun sulit, ya. Dan jangan lupa bahwa Anda semua termasuk saya, kita semua, kita ini juga membawa determinan sosial kesehatan punya kita. Ya, kita punya konsep tentang gender. Kita punya konsep tentang pengetahuan literasi kesehatan. Kita punya budaya kita. Kita punya hal-hal yang tabu untuk dibicarakan. Misalnya keintiman antara orang yang sudah lansia. Itu tabu di budaya kita, itu tabu. Jadi kita pun mengalami DSK itu kita juga mengalami. Dan kita perlu bekerja dengan DSK kita sendiri itu juga. Supaya kita bisa melayani pasien dengan lebih bagus. Ya. Jadi berdasarkan DSK-nya manusia itu sering dibagi antara yang lebih unggul dengan mereka yang terpinggirkan, kelompok marginal ya, misalnya kelompok yang
tunawisma, misalnya orang dengan disabilitas dan sebagainya. Itu sering kita pinggirkan. Itu kita loh yang meminggirkan, ya, bukan biologi. Sosial, kita yang meminggirkan mereka. Ya, tapi kita kan punya janji atau sumpah profesi. Kita harus melayani semua orang. Itu yang harus kita ingat. Kadang-kadang ada orang itu ya determinat sosial kesehatan itu ada bermacam-macam dan itu saling bersinggungan. Itu namanya intersectionality. Intersectionality itu tidak ada bahasa Indonesianya. Ya, intersectionality itu maksudnya apa? Saya ini diabetes. Ya, saya orang Indonesia tinggal di Australia. Saya keturunan Cina. Saya tidak punya keturunan, tidak punya anak. Ya. Pendidikan saya tinggi. Penghasilan ya lumayan, tapi kalau hidup di Australia itu pajak penghasilannya sampai 50%. Jadi ya berat juga, ya. Nah, saya punya pendidikan, gender, posisi di keluarga, tingkat pendidikan, itu semua saya bawa semua seperti baju saya. Jadi baju saya itu ada rangkap-rangkap. Ya, dan itu yang namanya intersectionality. Orang lain yang sama-sama laki-laki, usianya sama dengan saya, diabetesnya sama dengan saya, mungkin keluarganya berbeda. Mungkin dia punya anak sampai 7-8 orang. Tentu saja pelayanan kepada dia tidak bisa disamakan dengan pelayanan kepada saya. Jadi kalau tadi di Mars Stikas itu dikatakan kaya dan miskin sama-sama dilayani, betul. Tapi cara pelayanannya jelas tidak sama. Ya kan? Yang harus dijaga adalah mutu pelayanannya harus tetap bagus. Orang kaya dapat pelayanan yang bagus, orang miskin juga dapat pelayanan yang bagus. Tapi pelayanan untuk orang kaya dengan pelayanan untuk orang miskin itu tidak bisa 100% sama. Karena mereka berbeda. Ya kita harus sesuaikan, itu yang namanya patient-centered care. Kita merawat pasien sesuai kebutuhan masing-masing individu. Karena yang kita hadapi itu manusia, bukan penyakit. Penyakitnya boleh sama, terapinya bisa berbeda. Advice-nya beda, edukasinya bisa beda. Tergantung DSK-nya mereka. Itu yang namanya intersectionality. Ya. Sering dicatat di rekam medis, tapi tidak diperhitungkan. Sukunya apa, agamanya apa, rutin aja ditanya. Tapi kadang-kadang kita memikirkan apa implikasinya. Nah, itu perlu ditanya. Sering kita tidak sadar ada intersectionality, sering diterjemahkan jadi stereotipe. Ini yang menarik sekali. Pokoknya kalau orang dari suku itu pasti maunya begini, pasti tidak mau begini, pasti kalau dikasih tahu itu tidak nurut. Stereotipe namanya. Pokoknya kalau pasiennya perempuan itu pasti nanti mintanya kayak gini. Nanti kalau stereotipe. Ya kan? Padahal kita semua tahu setiap manusia itu berbeda. Ya. Kalau semua perempuan sama semua, sama dan sebangun begitu, nanti yang laki-laki yang bingung. Kok sama semua kan gitu ya. Tapi kita harus waspada stereotipe. Jangan kita menyamaratakan semua orang dari latar belakang apapun. Ya, selalu ada keragamannya. Itu penting sekali. Jadi apa yang pesan saya, carilah DSK. Setiap kali Anda ketemu pasien, coba Anda perhatikan. DSK-nya apa ya orang ini, teman saya ini. Ya. Kemudian selalu ingat, setiap orang itu berbeda, dan jangan hanya melihat DSK sebagai hambatan. Kalau orang ini dari suku ini, pasti sulit. Kalau ada dari masalah ini pasti. Jangan hanya melihat sebagai masalah. Tapi coba lihat, oke, kalau pasien ini dari suku ini, dan mereka punya kepercayaan seperti ini, gimana ya saya bisa bekerja sama dengan mereka? Nomor satu, saya tunjukkan bahwa saya paham kepercayaan Anda. Atau kadang-kadang saya tanya, tolong dong, Bu, saya masih ingat waktu pertama kali saya baru praktek, ya, ketika bulan puasa, saya bukan Muslim agamanya, ya, bukan Islam. Jadi saya tanya sama pasien saya, ini saya kasih antibiotik yang harus diminum 3 kali sehari. Tapi kalau dijami seperti ini tiap 8 jam, nanti kan ada 1 kali ini yang harus diminum pada waktu masih puasa. Ini gimana? Aturannya bagaimana? Tolong saya diajari. Jadi pasien saya itu ngajari saya. Oh kalau menurut agama saya itu begini, aturannya orang puasa itu begini. Dalam waktu kira-kira setahun, saya sudah dengar berapa versi ya. Saya jadi paham, oh ternyata ada yang begini. Jadi ketika itu saya mulai, kalau saya pas bulan puasa, ya kan, saya dapat pasien, saya bilang, Bu, ini harus minum antibiotik, minumnya harus 3 kali.
Ya, nah ini saya paham. Itu ada yang berpendapat kalau minum di waktu puasa itu hukumnya makruh. Yang bilang katanya sebaiknya dihindari apa begini-gini. Pasien saya tanya, loh, maaf dok, dokter ini muslim ya? Saya bilang enggak. Kok tahu dok? Ya pasien saya yang ngajari saya bilang begitu. Tapi dengan demikian saya bisa melayani pasien-pasien saya dengan lebih baik karena saya belajar dari mereka. Kalau pasien dari suku lain harus pantang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, saya tanya dulu sama mereka. Kalau kebiasaannya bapak, kebiasaan ibu makan itu apa aja? Makan-makan yang seperti ini sulit nggak? Kalau mau dipantangin ini sulit nggak? Kalau sulit, ayo kita bicara, kita diskusi. Ayo, gimana caranya? Jadi budaya DSK itu jangan hanya dipandang sebagai masalah, tapi dipandang itu sebagai alat untuk kita membangun komunikasi dengan kita punya pasien. Benar, puas, pasiennya puas dan saya juga puas, karena kita bisa saling mengerti. Ya. Stereotipe sudah saya sampaikan, selalu saling mengingatkan ya kalau ada temannya yang lupa-lupa begitu, tolong diingatkan, jangan gitulah, pasien jangan dimarahi begitulah, gitu ya, saling diingatkan, ya. Jadi dari saya itu saja penyampaian saya. Mohon maaf waktunya agak molor, ya, tapi saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, menarik ya. Sangat luar biasa saya mendengarkan Pak Bram. Kayaknya ada tercetus satu judul penelitian ini Pak Rija, yaitu adalah hubungan DSK dengan keberhasilan terapi. Ternyata sangat begitu ini ya DSK ini ya berarti Prof ya. Saya dari tadi membayangkan mendengarkan cerita Prof Bram dari tadi, sepertinya memang suatu determinan kesehatan ini dampaknya sangat besar sebenarnya. Salah sebenarnya selama ini kalau mindset kita adalah terapi ya Prof ya. Pada terapi itu istilahnya adalah hanya sebagai fasilitator sebenarnya. Yang menentukan keberhasilan adalah faktor DSK ini. Memang betul sekali ini karena banyak sekali kasus yang disampaikan oleh Prof Bram tadi ya. Dan itu pun mungkin saya juga mengalami waktu praktek klinik di rumah sakit, ternyata banyak sekali faktor-faktor pendukung, faktor-faktor pencetus terkait tentang keberhasilan terapi ini ya. Memang belajar DSK ini kalau cuma teori yang disampaikan oleh Pak Prof Bram tadi kita tidak akan paham apa sih maknanya. Betul sekali karena ketika kita ke masyarakat apalagi di pedalaman seperti yang disampaikan Prof Bram tadi itu pasti akan lebih menarik minat kita ya. Pasti kita akan menjadi tersentuh, kemudian kita akan menyadari bahwa oh ternyata faktor DSK ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Apalagi tadi ada cerita terkait yang kanker pada bagian otot yang ternyata pasien berpikir seperti itu ya, kita tidak sampai memikirkan seperti itu. Nah jadi sangat menarik, kalau saya secara pribadi sangat menarik ini, nanti mungkin Pak Rija ini bisa memulai penelitiannya ya, penelitian itu dan teman-teman para mahasiswa juga ya mungkin bisa menjadi suatu ide skripsi ini ya, apalagi yang semester 5 nih, yang sosial ini ide skripsi nanti terkait apa hubungan DSK dengan keberhasilan terapi diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian kanker ya Prof ya, dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Mungkin memang perlu waktu ya Prof ya, di sini perlu waktunya adalah ketika kita turun ke lapangan kita menyiapkan waktu, tenaga, dan juga mental. Karena mentalnya adalah mendengarkan cerita daripada pasien. Ya, bagaimana pasien awal, jadi kita jangan pernah menganggap, kalau saya tarik kesimpulannya, jangan pernah menganggap pasien itu bodoh. Karena pasien itu sebenarnya tahu, tetapi dia tidak dapat menceritakan. Karena mungkin selama ini tenaga kesehatan banyaknya langsung menjudge ya Prof ya, tidak menanyakan ada apa sih sebenarnya, kenapa tidak mau menjalankan terapi dan lain sebagainya. Ternyata ada DSK yang ada di dirinya sendiri yang membuat pagar dirinya sendiri sehingga tidak bisa melakukan pengobatan sesuai yang disarankan oleh dokter. Dan tadi juga menarik yang kusta tadi malah sehat ya dok ya jadinya ya gitu dan lain sebagainya ya. Mungkin
itu kita akan buka sesi pertanyaan karena sepertinya antusiasnya dari tadi para mahasiswa ya mendengarkan ya sampai ikut terbang dengan ceritanya Prof. Bram, saya aja ikut tenggelam di situ ya. Pasti para mahasiswa banyak tertarik karena ekspresi-ekspresi wajahnya. Monggo dipersilakan untuk 3 penanya dulu mungkin di ruang aula ini. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu Panitia untuk meng-cross-check untuk para peserta yang ada di online ya. Dipersilakan untuk bisa menanya secara langsung ataupun via chat Zoom tentunya. Monggo silakan. Oke, silakan Cia Kamelida. Untung pas kebetulan ingat namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Perkenalkan namanya Cia Kamelida. Saya dari Prodi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas semester 3. Izin bertanya. Determinan sosial kesehatan ini kan tidak lepas Pak kaitannya pengaruh terjadinya morbiditas dan mortalitas. Dan kaitannya morbiditas dan mortalitas ini pasti pada akhirnya berkaitan pula dengan fasilitas yang mereka alami sendiri. Pertanyaan saya, menurut pendapat Bapak, bagaimana? Misalkan Bapak ada tips, boleh diberitahu Pak. Terima kasih. Wow, menarik ini pertanyaannya. Ya, bagaimana tips dan ini pendapatnya terkait tentang DSK yang akan mempengaruhi mortalitas dan morbiditas gitu ya, Prof. Ya, monggo dipersilahkan, Prof. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali dan langsung praktisnya bagaimana begitu ya memang ya. Kalau menurut saya, yang langkah pertama yang paling penting itu adalah bahwa semua tenaga kesehatan, semua ya tenaga yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan. Jadi kita bukan hanya bicara tenaga kesehatan ya, tapi ibaratnya kalau di rumah sakit atau di klinik itu mulai dari rekan-rekan satpam yang di garis depan ya, sampai dengan penerima tamu, sampai dengan perawat, dokter, farmasis dan semua yang ada di belakang, termasuk juga para mahasiswa yang sedang PKL misalnya, itu semua ya nomor 1 harus tahu tentang ini dulu. Itu yang nomor 1. Karena kalau kita tidak tahu, maka kalau kita tidak sadar ada sesuatu di tanah gitu ya, kita menginjak juga kita nggak terasa. Ya, jadi kalau kita tidak paham, kita tidak jeli untuk melihat DSK itu apa saja, maka nanti kita langgar, kita tabrak, itu kita juga nggak sadar. Ya, jadi kalau kita semua yang bekerja di kesehatan itu sudah waspada dulu terhadap DSK dan paham pengaruhnya, maka saya yakin, dan ini karena bukan cuma keyakinan saja ya, tapi sudah ditunjukkan di literatur bahwa pengalaman pasien dengan fasilitas kesehatan untuk morbiditas, mortalitas dan sebagainya akan menjadi lebih positif. Kadang-kadang kita tidak bisa mengelakkan sesuatu yang sudah memang, misalnya kalau seorang sudah memiliki penyakit yang sifatnya terminal, ya, maka mortalitas kematian itu tidak bisa dielakkan. Ya, tetapi yang kita tunjukkan ini kan adalah bagaimana supaya meskipun dalam menghadapi perjalanan penyakit sampai meninggalnya pun pasien ini tetap mendapat pelayanan yang mutunya bagus. Ya, mencegah kematian kadang-kadang kita tidak bisa lakukan, tapi memastikan bahwa dia berangkatnya dengan siap dan dengan tenang itu tanggung jawab kita. Manajemen nyerinya dan sebagainya, dan termasuk juga kalau dia punya determinan-determinan yang perlu kita perhatikan. Kalau menurut saya demikian, Dek. Ya. Oke, terima kasih Prof. Bram. Artinya kerjasama di tim kesehatan itu sendiri ya Prof. Ya, mulai dari perawat, dokter, farmasis, gizi ya dan lainnya. Yang penting timnya memahami tugas perannya masing-masing, insya Allah pasti mortalitas dan juga morbiditas juga akan menurun pastinya ya Prof ya. Oke, gitu ya Cia ya, luar biasa ini. Pertanyaannya langsung ke prakteknya ini. Mungkin ada lagi dari para mahasiswa yang online, yang offline. Ya silahkan Regina. Mungkin yang online bisa dipantau Bapak Ibu Panitia. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Regina Anastasia dari Prodi S1 Farmasi semester 3.
kebetulan saya juga sudah kerja, Pak. Nah, jadi saya sudah pernah menemui adalah beberapa kasus juga mengenai determinan sosial kesehatan. Pada dasarnya kan inti dari DSK ini sendiri adalah cara bagaimana kita memahami keadaan pasien agar tujuan terapi tadi juga maksimal tercapainya. Namun apabila kita menemui masalah, bagaimana jika rekan kerja kita sendiri tidak bisa kerjasama dalam determinan sosial kesehatan ini. Jadi semisal saya telah menjalankan determinan sosial kesehatan, tapi partner kerja saya tidak menjalankan determinan sosial kesehatan. Mungkin karena dia berorientasi hanya pada uang misalnya seperti itu, karena tidak semuanya bisa menjalankan determinan sosial kesehatan. Itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Regina. Ini sebenarnya kebalikan dari yang pertama ya, Prof ya. Kalau yang pertama tadi bagaimana caranya, yang ini bagaimana apabila ternyata di tim itu ada yang masih belum menggunakan DSK. Nah, mungkin bagaimana, Prof? Betul, terima kasih. Dan ini memang betul-betul sering sekali terjadi. Saya sering jumpai di situ waktu saya masih praktek dulu ya. Memang di poliklinik tempat saya bekerja dulu, itu kelihatan ada stafnya, ya. Ini saya bukan hanya bicara dokter ya, saya bicara dokter, perawat, farmasisnya dan sebagainya, AA-nya dan juga termasuk petugas loketnya dan sebagainya. Itu kelihatan ada yang lebih sensitif terhadap pasien, ada yang sudah kayak gitu tuh ada juga, ya seperti itu juga ada. Ya, apa yang bisa saya lakukan pada waktu itu? Ya nomor satu, karena kita belum tentu bisa mengubah orang lain ya. Kita belum tentu bisa mengubah orang lain. Nomor satu, jangan sampai kita ikut-ikut. Seberapapun sibuknya kita, jangan sampai kita ikut-ikut mengabaikan DSK. Itu dulu nomor satu. Karena, tunggu, ini Oke, maaf. Jadi, kita jangan sampai ikut arus, istilahnya begitu. Kan ibaratnya kan kalau semua orang korupsi, jangan sampai kita ikut korupsi. Minimal kita tidak ikut korupsi, kan begitu, ya kan? Itu sudah nomor satu. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikut mengabaikan DSK. Yang nomor dua, kalau misalnya memang ada kesempatan, kita bisa secara bersahabat gitu ya. Kita ingatkan rekan-rekan kita. Ya. Atau yang sering saya lakukan adalah misalnya dalam mengajar misalnya ya, yang sering saya lakukan adalah saya memberi contoh untuk teman-teman saya yang lain. Kalau misalnya saya tahu teman saya sedang memperhatikan saya, maka sengaja saya menunjukkan bagaimana bersikap yang lebih baik itu seperti apa. Dengan nanti pelan-pelan itu mulai terpengaruh juga. Oh, ternyata seperti itu lebih bagus. Ya. Tapi ujung-ujungnya kalau pengalaman saya, Dek, ya, yang akhirnya membuat perubahan itu siapa? Pasiennya. Kenapa? Dari mana pasiennya berubah? Kalau pasiennya itu, kalau saya pas tidak praktek di sana, terus pasiennya itu dapat dokter lain yang mungkin perlakuannya tidak sama seperti saya, nanti pasiennya ngomong, dokter kok begitu, kok tidak seperti dokter yang satunya, misalnya begitu. Nah, lama-lama akhirnya jadi dokternya malu sendiri akhirnya. Ya, jadi kadang-kadang kita juga bisa bekerja. Oke, memang itu real di lapangan ya Prof ya. Memang sering sekali terjadi. Ya memang untuk mengubah mindset ya. Karena sekali lagi tenaga kesehatan juga manusia ya Prof ya. Yang mana punya DSK juga sebenarnya. Sehingga cara merubahnya adalah dengan jalan kita memberikan contoh gitu ya. Kemudian supaya si tim kesehatan kita bisa ikut terpengaruh ya. Kan kita nggak memulai dari sekarang, ya nggak akan mungkin mulai DSK-nya ya. Ya, memang itu sangat menarik. Saya juga menghadapi hal-hal yang seperti itu tidak ibaratnya bukan suatu
tetapi yang real di lapangannya di fasilitas pelayanan manapun ya. Yang gak hanya dokter tetapi juga perawatnya juga sama, kemudian tenaga kefarmasiannya juga sama dan lain sebagainya. Jadi memang kerjasama tentunya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oh, Pak Yugo ini yang menanyakan. Oke, terima kasih. Suhunya ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya, determinan sosial kesehatan. Tadi juga sudah dibahas Bu Novia selaku moderator. Ternyata memang artinya keberhasilan terapi ya, kalau kita tentang farmasi itu keberhasilan terapi pengobatan bukan sekedar bagaimana dia memenuhi petunjuk terapi, tetapi juga petunjuk terapi itu bagaimana bisa mempertimbangkan faktor-faktor sosial tadi. Itu yang mungkin jarang kita pahami, Dok. Ya, seolah-olah tadi kalau kita sudah sampaikan tiap 8 jam sudah selesai urusannya, padahal ada hal-hal lain. Seperti itu. Satu contoh kasus di tempat kita dalam konteks Banjarmasin. Nah, tadi dokter sudah cerita konteks di wilayah lain. Ada dua fenomena. Yang fenomena pertama adalah istilahnya itu kesuntik. Kesuntik itu injeksi. Mungkin juga beberapa tempat sama. Dulu di masyarakat kita, walaupun sekarang sudah mulai agak kurang ternyata. Kalau ke puskesmas atau ke mantri ya waktu itu, kalau tidak bersuntik itu bukan berobat. Jadi harus minta injeksi. Harus minta. Sehingga angka penggunaan injeksi di rumah sakit di puskesmas sangat tinggi. Saat standarnya WHO kan minimalisir penggunaan itu. Tapi di konteks budaya Banjar, bersuntik istilahnya. Kalau ke dokter tuh hendak kemana? Hendak bersuntik. Ke bidan atau ke mantri, bersuntik istilahnya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun angka itu. Karena sudah literasi baik. Tapi yang kedua, fenomena yang masih sampai sekarang. Itu juga fenomenanya pasti kita alami. Minum obat itu harus sudah makan. Ada pernyataan mungkin di keluarga sendiri. Sudah makan belum? Belum makan. Jangan minum obat. Soalnya obat harus diminum, sudah makan. Dan itu sesaat sudah makan. Bukan 30 menit atau 1 jam kemudian, tapi sesaat. Nah, ini kadang-kadang juga berlaku pada apa yang kita bisa ambil yang penting dari kuliah dokter. Bagi kami teman-teman Bapak Ibu dosen, ini makin memperlihatkan kepada kita bahwa kita cukup ruang kelas tempat belajar itu. Ya, DSK ini nggak bisa diteorikan, harus dilihat di lapangan, harus didapati, ya kan? Ya, banyak ya borongan ternyata 3 pertanyaan ini. Saya mau komen sedikit aja ya untuk Boleh, Pak Yugo silakan. tadi ya. Ada Prof. satu penelitian sudah sekian lama tapi papernya masih ada. Itu dari penelitian namanya Radio Wiyati, orang Jawa yang menikah dengan orang Belanda. Ya, dia meneliti apakah tentang fenomena setiap kali pasien di daerah Yogyakarta ya, setiap kali mereka itu datang ke puskesmas selalu minta suntik. Bahkan katanya begini, pasien itu begitu masuk ruang periksa itu sudah langsung sarungnya dipelorotkan gitu ya, langsung semuanya dibuka gitu dan siap-siap minta disuntik ya, sehingga mereka membuat FGD antara dokter puskesmas dengan pasien. Itu ditanya, kenapa sih begitu banyak pemakaian suntikan? Dokternya bilang begini, karena pasien itu begitu datang sudah langsung begini, berarti pasien itu selalu minta disuntik. Pasiennya bilang, enggak, kami ke situ ya kami begini karena setiap kali kami datang selalu disuntik. Ya supaya dokternya tidak terlalu repot ya kami langsung siap-siap begini. Karena dokternya selalu menyuntik. Akhirnya di situ terbuka sebetulnya
kebutuhan menyuntik dan disuntik itu sebetulnya adalah satu miskomunikasi. Itu yang pernah terjadi di Jogja. Saya bukan berkata bahwa di sini terjadi begitu Pak Yugo, bukan ya. Tapi ini sekedar bahwa kadang-kadang hal yang sederhana seperti itu bisa diteliti. Kalau nanti mau buat skripsi misalnya gitu ya. Ini sebetulnya satu hal yang sangat sederhana, tapi sebetulnya bisa diteliti. Apa betul seperti itu? Dan kalau betul, alasannya itu apa? Ya, teorinya mudah sekali untuk dicari. Yang aturnya ada banyak sekali. Ya, jadi sekedar komentar itu aja, Pak Yugo. Terima kasih. Oke, sangat menarik ya sebenarnya. Pasti masih banyak pertanyaan kelihatan di kening-keningnya para peserta ya. Tetapi apalah daya ya. Waktu kita ya mungkin nanti diskusinya bisa di lain waktu ya terkait masalah DSK, karena kalau kita ngomongin DSK ini masih pasti banyak pertanyaan ini Prof, karena sangat menarik ternyata ya. Saya pun mungkin pas mendengar judul determinan saya kira apa sih ini, ternyata setelah tahu dijelaskan sama Prof Bram dari tadi panjang lebar, ikut di dalam alunannya ceritanya Prof Bram, ternyata sungguh luar biasa dan muncul suatu ide-ide, ide-ide penelitian terutama ya ini ya di bagian farmasi klinis terutamanya ya untuk melakukan, karena selama ini mungkin kalau farmasi klinis kita cuma tahunya demografi ya. Nah, demografi pun kita hanya sebatas membahas saja, tapi ternyata DPI itu sangatlah bisa berpengaruh terkait keberhasilan terapi. Mungkin itu ya, kita berikan applause dulu untuk Profesor Bram ya. Semoga nanti di lain waktu ketika Prof Bram jalan-jalan ke Indonesia bisa mampir lagi ya ke Banjarmasin. Karena mungkin ini yang sudah keempat kali Prof ya, keempat kali ya. Alhamdulillah memang kita dengan Prof Bram ini diawali dengan suatu penelitian dan lain sebagainya sampai akhirnya ya. Mungkin benar kata orang Banjarmasin, kalau sudah minum air Banjarmasin pasti akan balik lagi. Insya Allah nanti Prof Bram akan balik lagi di kesempatan yang lain dengan membawa sejuta pengetahuan berbagi dengan kami pastinya ya Prof Bram ya. Mungkin itu kami akhiri sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu MC. Baik, terima kasih Bu Novi. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat. Jadi kan kepada Pak Bram, Dr. Bram maju ke depan dan akan diserahkan oleh Bapak Ketua Senat kita, Bapak Apoteker Yugo Susanto, SSI EPDM FAM. Kepada beliau kami persilahkan, mohon dibantu dengan tim dokumentasi. Kita berikan aplaus dulu terhadap pembicara kita hari ini. Terima kasih banyak. Dengan penyerahan sertifikat tadi, maka berakhirlah acara agenda kita pada siang hari ini. Salah hilaf kami mewakili panitia, mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu, mungkin foto bersama, mungkin nanti Pak Bram dan Bu Nafat sama Pak Yugo mungkin berdiri di sini ya. Kita nanti hadap ke belakang. Iya betul. Tapi ininya nggak kelihatan, nggak apa-apa kali ya. Iya, Aufa minta tolong di atas. Biar pesertanya kelihatan Pak. Monggo Bu Erna. Bu Erna monggo. Pak Yugo dan Bapak Ibu dosen sekalian kalau mau bergabung, berjoin. Berdiri, yang lain
Ya, oke. Ya. Bentar lah. Baik, kita hitung bersama yang cantik maskernya. Oke, terima kasih. Saya hitung 1, 2. Oh, belum. Oh iya. Oh, betul lupa. Mahasiswa berdiri aja ya. Berdiri yuk. Kapan lagi foto sama orang luar negeri, guys? Ayo. Oh, udah. Ya, silah. Ayo, silakan. Pak Upa siap? Kita hitung. Tinggi dikit, Mas Upa kamu. Nah. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kemudian berfoto yang di Zoom, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang mahasiswa silahkan, yang di Zoom kita berdiri di sini dulu sambil di Zoom biar kelihatan spanduknya juga. Iya, oke. Karena di situ, Pak. Jadi nanti yang di Zoom ada di layar, mohon diaktifkan kameranya. Oh, 4 kali gaya, oke. Gimana ya cari-cari ini deh Pak, situ. Nah, jadi yang di Zoom, mohon merapat Bapak Ibu sekalian, mohon merapat biar yang kita foto bersama buat yang sama yang di Zoom sekalian. Yang di Zoom kami mohonkan untuk open kamera. Yang di Zoom kami harapkan untuk open kamera. Alfa sudah siap? Hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, kita ucapkan hamdalah untuk hari ini. Silahkan mahasiswa dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatannya, untuk pulang dengan tertib ya. Jangan ribut dan segala macam. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di seminar sekalian. Jangan lupa sampahnya di bawah ya. Iya, terima kasih. Silahkan secara tertib dikumpulkan tugasnya. Sampahnya jangan lupa dibawa Pak Uji, sampah Pak Uji. Iya, oke. Terima kasih.